Kurang lebih saat itu siswanya 27 anak SMP SMA saat itu. Kemudian di tempat saya sekitar 5 tahun. Kemudian setelah itu ngaji di Langgar yang semula untuk binaan dulu kalau yang bubar tidak boleh. Terus bertempat tinggal di tempatnya Mas Abdul Qadir ini untuk membina kekuatan, bikin gedung ini, cari wedi ke sungai, seluruh siang malam, dengan disengkuyung oleh ibu makan minum yang begitu mengharukan saat itu. Karena jumlah dari ibu bapak saat itu 82-an, sekitar ya 200 ada dari seluruh berbagai tempat yang saya sebutkan tadi. Tapi setelah tahun 81 kalau tidak salah diresmikan, itu siswanya ngeretek. Kurang lebih saat itu ya bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ya kira-kira sak mustamiknya kurang lebih 50 orang. Yang tadinya bapak ibunya benci, memusuhi, kemudian dengan berbagai anak yang hasil kaji diamalkan, kemudian beliau bisa ngaji sampai berkembang sampai 9 tahun di tempatnya masjid itu dengan susah payah dari warga kita, cari wedi sendiri, bikin bata sendiri, cari lemah sendiri, nukang batu sendiri, sudah dikerjakan seluruh warga anak-anak yang semula belum bisa nukang batu, nukang kayu. Alhamdulillah dengan gedung ini anak-anak bisa kerja tukang batu dan tukang kayu dan sebagainya. Itu dari PLN itu ada kendala di Desa Tanjung Kare karena untuk pemasangan jaringan listrik itu terganggu oleh pohon nangka yang besar sekali yang itu dikeramatkan oleh masyarakat Tanjung Kare, dikeramatkan, jadi tidak ada yang berani untuk menebang atau merobohkan pohon itu. Pohon ini harus bisa hilang, karena kalau tidak bisa hilang jaringan listrik tidak akan bisa masuk gitu. Kemudian saya melobi sama teman-teman, artinya teman-teman ngaji itu ada kendala gitu. Kemudian dari teman-teman, dari para sesepuh bapak, termasuk Bapak Muslimin, Bapak Komarudin, kemudian dari beliau-beliau itu Bapak Muslimin, Bapak Komarudin itu ya mempunyai gagasan, yaitu gagasan. Jadi anak-anak ngaji dikumpulkan semuanya, ditetapkan pas hari ini untuk berkumpul datang tempat ini, menghilangkan ranting-ranting dan pang-pang dari pohon itu yang mengganggu jaringan listrik yang mau masuk ke situ gitu. Kemudian alhamdulillah seperti apa yang direncanakan itu bisa ditepati oleh saudara semuanya. Kemudian saudara-saudara itu juga bisa ngelumpuk semuanya, kemudian menebangi dan menghilangkan ranting dan dahan yang mengganggu jaringan listrik itu. Kemudian dari hasil itu pohon-pohonnya itu, kayunya itu malah bisa dari yang mempunyai pohon itu
tidak mau menerima, malah diberikan karena takut itu, karena takut tidak mau menggunakan pohon nongko gede itu, karena dia tidak mau, kemudian dimanfaatkan oleh kita semuanya untuk membangun majelis ini. Dari itu kemudian warga sekitar situ merasa heran, kagum keberanian orang-orang ngaji, keberanian orang ngaji. Kemudian dari mereka itu terhadap orang ngaji itu mah rasanya takut. Jadi yang semaunya itu kepingin merintangi, menghalangi itu, kemudian mereka mempunyai rasa takut pada orang yang ngaji. Dengan pohon keramat wani, berarti dia itu merasa takut. Orang sakti, betul-betul orang sakti, orang ngaji itu ya. Jadi mereka itu tidak mau macam-macam. Sampai sekarang tidak mau macam-macam sama orang ngaji itu, tidak ada, satu pun tidak ada. Sebelum ada radio itu dari cabang Karanganom itu warganya ya cuma desa Jungkari saja, lain desa Jungkari tidak ada. Jadi ya sekitar naik turun itu 80, 70, 87, 70 sekitar itu. Setelah radio ada itu baru ada tambahan-tambahan dari desa lain. Kalau sini ya Katirjo itu ada, terus dari Jurang Jeru ada, dari Jatinom ada, dari Karangan ada. Termasuk sini itu 2 perangkat desa yang mengikuti pengajian 2 mudin Karangan sama mudin Tarubasan, itu ngajinya di sini. Kedua-duanya mudin aktif semua. Alhamdulillah di antar daerah itu sudah mendirikan kelompok-kelompok. Insya Allah nanti ya akan menjadi insya Allah binaan, tapi untuk sementara ini baru kelompok-kelompok. Mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang nanti bisa menjadi binaan. Terus perkembangan warga setelah ada radio ini, alhamdulillah kalau pesertanya kalau sekarang ya sekitar 100 lebih, 115-an kurang lebih peserta mustamiknya. Untuk kelompok sini itu ada 5. Jadi kelompok ibu-ibu itu masuknya hari Kamis, setengah bulan sekali di Pak Muslimin. Terus kelompok 1 itu kelompok bapak-bapak, kelompok 2 itu kelompoknya Bapak Abdul Qadir, kelompok 3 itu kelompok Tarubasan. Kalau sini daerahnya di Tarubasan. Kelompok 4 kelompok pemuda, 4 kelompok. Kegiatan sosial lain kami memang biasa untuk donor darah. Jadi donor darah di sini sudah termasuk lama, Pak. Untuk Karanganom ikut yang Karanganom 1, Karanganom 2, Jatinom sama Tulung. Itu kegiatan donor yang ada di Klaten Barat. Aktivitas sosial yang lain kami biasa dalam hal mungkin menangani untuk mungkin ada tetangga-tetangga yang mungkin sakit. Kami karena di majelis itu sudah ada mobil ya bisa untuk kegiatan itu, warga masyarakat kapanpun gitu, waktu malam pun siap kita untuk mengantar kalau memang itu dikehendaki untuk mungkin mengantar ke rumah sakit atau berobat atau kemana yang sekiranya itu untuk sosial. Kami
tidak memungut apapun, kita fasilitasi dari majelis. Terus kegiatan kerja bakti biasa, ya dalam kerja bakti mungkin dulu pernah bersama masyarakat membersihkan jalan sebelah utara itu sampai jalan besar. Rata-rata warga sini itu buruh tani, jadi mboten duwe sawah. Akhirnya perkembangan alhamdulillah untuk potensi warga sekarang ya, walaupun orang tuanya buruh, ada yang tadi sudah dilihat untuk ternak sapi, itu Bapak Abdul Qadir tadi, itu sambennya yang baku, itu bengkel mobil. Terus tadi ke tempatnya Bapak Sumarji, pengusaha tahu, dia termasuk sukses juga, jadi pengusaha tahu sekaligus ternak kambing, sekaligus ternak sapi, terus sama charteran itu, alhamdulillah. Terus kalau sini ya banyak yang tani, banyak kan rata-rata tani, terus kelontong juga banyak. Dan untuk siswa-siswa yang baru-baru ini, yang setelah radio ada ini, baru dari luar daerah, ekonominya agak bagus. Pak Joko itu kelontong keliling, jadi grosir, terus banyak sing PNS. Ya alhamdulillah untuk sekarang agak lain daripada yang dulu, ekonominya agak keselarasan antara MTA sendiri dengan pemerintah desa itu sangat bagus. Setiap ada kegiatan, mereka juga menghubungi pemerintah desa Nyunghare. Jadi semuanya berjalan selaras dengan baik. Pesan saya untuk seluruh umat Islam, utamanya khususnya di desa Nyunghare, kita semuanya semoga bisa tetap menjaga keharmonisan ini, walaupun kita semuanya mengetahui bahwa di desa kita ada berbagai macam elemen unsur dari agama Islam. Semoga kita tetap bisa menjaganya. Khususnya untuk saudara kami yang dari MTA, kami sangat mengapresiasi panjenengan semuanya yang ada di desa Nyunghare khususnya, dan umumnya di seluruh wilayah Karanganom dan seluruh Klaten. Jenengan sudah memberikan banyak sekali kepada kami warga Nyunghare. Biasanya ada donor darah, ada mukim di desa kami, itu juga mempunyai manfaat yang lebih bagi desa kami. Dan semoga semuanya bisa saling mendukung dan saling harmonis antar satu dengan yang lainnya. Nek wani dadi pejuang aja kandha rawani. Ning nek rawani berjuang aja kandha wani, nanti tidak baik. Akibatnya mesti diri sendiri kita, umat pun tidak akan jadi apa-apa dan mesti terbengkelai. Ini sedikit saran saya kepada generasi penerus, adik-adik, mungkin anak-anak saya. Karena hidup adalah perjuangan, hidup adalah pengorbanan, hidup adalah tanaman di akhirat, hidup adalah kesempatan. Kalau ini kita sia-siakan, apa artinya kita ini beraktivitas tetapi tidak ada dorongan hidayah iman. Maka dengan kesemangatan inilah akan tumbuh berkembang berbagai daerah yang kemungkinan di luar akal kita.
Thank you.